pendidik yang utama, dan bapak atau suami sebagai pemimpin atau kepala sekolahnya kalau diibaratkan dengan sekolah impian. Jadi dia bertanggung jawab kepada istri, kemudian kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah wanita sebagai dakwah. Dakwah itu dakwah dalam perbuatan. Jadi kita berpikir dakwah itu harus ustaz, harus kiai. Ibu juga di rumah harus dakwah, Bu. Tapi tidak begini. Ayo anak-anak duduk. Ibu di depan seperti buku. Kemudian ada papan tulis, anak-anaknya duduk semua. Tidak seperti itu. Jadi kalau seperti itu aku ya Bu ya. Jadi secara tidak langsung wanita itu memang harus sebagai dakwah. Jadi apa perbuatan yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Yang memang sebenarnya ibu itu paling cerewet di rumah ibu ya. Paling cerewet dari mulai subuh fajar sampai malam ketika kita mau tidur, ibu itu mulutnya belum berhenti. Karena memang perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak bicara ya Bu ya. 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki 7.000. Jadi ketika ibu diam, itu berarti ibu sedang marah. Iya dong. Itu kalau marah ngomel apa dia? Ngomel. Pertama ngomel, kemudian kalau sudah sakit hati, lama-lama diam. Itulah ibu. Bahkan kalau di depan suami udah ngomel-ngomel, kemudian sakit hati, akhirnya ibu diam. Ya. Makanya ketika menangis itu, ibu biasanya memegang mulut. Dan memang pusatnya di situ, ngomong loh, yang namanya perempuan. Jadi kita sebagai wanita atau seorang ibu dalam rumah tangga, kita harus berdakwah. Artinya setiap apa yang harus kita lakukan itu harus bernilai positif. Terutama kita harus menjurus kepada pendidikan agama, masalah ibadah. Jangan sampai ketika kita setiap hari ibadah, kemudian kita rajin dalam melaksanakan apapun, sholat wajib ataupun sunnah, kemudian membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya, sementara anak-anak kita dibiarkan subuh biarin aja, nggak usah dibangunin, kasihan, masih ngantuk. Tidak seperti itu. Ibu harus berdakwah dan didiamkan, walaupun ngantuk tetap harus dibangunkan. Itu tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab seorang ayah. Jadi harus mendidik anaknya terutama dalam hal ibadah. Kemudian kalau anak laki-laki wajib ke masjid. Jangan sampai laki-laki sholatnya di rumah terus. Kalau perempuan mau di rumah ibu ya, di kamarnya. Jadi jangan sampai anak tidak mau ke masjid, biarinlah apa-apa, di rumah juga sama, sholat juga. Kalau seorang laki-laki tidak mau ke masjid, sholatnya mau di rumah, pakai mukena. Berarti kan perempuan ya Bu ya. Suruh pakai mukena aja. Kamu kalau mau sholat di masjid, pakai mukena mama tuh, pakai mukena ibu. Nah itulah seorang ibu. Jadi harus cerewet Bu. Tiap hari juga kita harus mengajarkan supaya anak itu mau membaca Al-Quran. Jangan ketika baca Al-Quran ngantuknya minta ampun, tapi ketika baca WA atau main HP itu nggak merem-merem, matanya seger. Kalau begitu enggak? Iya.
Emang iya kalau ngaji Sama aja mama juga ya. Memang sekarang dari bayi sampai nenek itu gayanya main HP itu. Kalau yang kita lihat dalam HP itu hal yang baik tentang pelajaran agama, silakan, nggak apa-apa, bagus juga. Mau di YouTube, mau di Facebook, itu banyak ilmu agamanya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak lucu juga, sudah tua masih main game. Kalau anak-anak masih mending ibu ya. Nah kalau kakek-kakek dan nenek main game kayaknya nggak lucu juga. Apalagi kalau lagi bulan puasa. Bulan puasa itu lebih baik kita gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Tetapi yang dibuka apa? Main game terus. Kalau dibuka HP-nya yang dibuka baca Al-Quran, di HP ada yang dia, itu pasti punya tuh di HP, tapi silakan, nggak apa-apa. Jadi kita gunakan alat itu untuk hal yang positif. Begitu juga kepada anak-anak. Jadi kita harus mengingatkan tentang ibadah, terutama sholat wajib dan lima waktu. Dimanapun berada, jangan sampai ketika pergi kemana saja sholat itu lupa. Biarlah kita aja di rumah. Tidak seperti itu. Kalau kendaraan sendiri, motor atau mobil, ada masjid lebih baik berhenti dulu, ya Bu ya. Dan kita pun sebagai orang tua, kalau pergi kemana-mana jangan sampai sudah pakai baju seragam, kerudung bagus, kerudung gede, tapi sholat lupa. Jadi jangan bajunya sudah sakit, tapi kalau masalah ibadah lupa. Jadi dalam hal apapun, terutama tentang ibadah, kita harus mendakwahkan kepada anak-anak kita. Karena ketika nanti di akhirat ibu mau masuk surga, kalau ibu tidak memiliki anak-anak, ditarik sama anak-anakmu. Saya tidak rindu kalau orang tua saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Dulu tidak pernah mengajarkan sholat, dulu tidak pernah mengajarkan ngaji, dulu tidak pernah mengajarkan hal-hal ibadah. Nggak jadi Bu, walaupun ibunya sering sholat, ngaji kemana-mana ya Bu ya, kemana ada ibu. Sekarang tuh pengajian kemana-mana banyak ya Bu ya. Paling kalau sudah ada yang pematerinya itu yang orang terkenal senang, saya juga seperti itu. Kalau masih bisa dijangkau, kita datangi. Dan memang itu kita perlu, karena kita sebelum meninggal wajib mencari ilmu. Yang kedua Bu, amidah atau ahli ibadah. Ibadah setiap hari kita lakukan. Nah ini tidak hanya untuk keluarga saja ya Bu ya, untuk teman, untuk tetangga, untuk pengajian. Jadi kita jangan sampai masalah ibadah ini kita nikmati sendiri. Jadi ajak-ajaklah temannya. Makanya kita sebagai seorang wanita, kita punya teman. Itu kalau bisa ketika kita bertemu jangan hanya kita saja yang membicarakan, si A, si B, si C. Itulah seorang perempuan. Tanpa disadari, jangan bilang ya. Padahal itu omongan nanti kita kemana-mana. Jadi kalau belum biasa itu perempuan seperti biasa, maaf ini mah benar ya, bukan bohong cerita. Kalau benar itu berarti kita, kalau tidak benar berarti fitnah. Nah ini kita usahakan jangan sampai kita ibadah, tetapi kita selalu mengajak, berbicara, berperilaku yang menjurus ke arah yang tidak baik. Jadi kita bisa melakukan hal apapun yang berhubungan dengan ibadah. Seperti
Kalau di sini kan pertama buka itu dengan sholawat ya, biasanya Umar Siti, Bu Mariana, apa Bu Mansur, bagus itu ibadah juga. Ibu yang saya heran itu ya Bu ya, di setiap pengajian itu kan suka sholawat. Nah, sholawatnya sama, kok suaranya mirip-mirip ya Bu ya. Habis ini saya suka juga dari Kocis, suaranya begitu. Nada. Hari Rabu dari Guru Hasanah begitu. Nadanya sama. Iya, nadanya sama. Suara juga mirip gitu. Jadi sebenarnya orangnya itu juga, padahal orangnya lain. Hari Minggu di sini, salawatnya sama, nadanya sama, suaranya mirip, gitu ya. Bagus Bu ya. Jadi kalau lurus aja kan enak soal itu kan kayaknya takut ya Bu ya. Jadi ada nadanya bagus, nggak apa-apa. Jadi kita bersolawat kepada Nabi. Dan memang itu anjuran bagi kita setiap hari untuk bersolawat. Jadi selain beristighfar, kita pun diwajibkan untuk sholawat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita masalah ibadah jangan untuk diri sendiri, dan kita mengajak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, alimah atau ahli ilmu. Mencari ilmu itu wajib dari mulai kapan Bu? Dari mulai kita dibedong, kemudian dibedong lagi. Ketika bayi kita dibedong ya Bu ya. Ketika meninggal pun sama. Ketika bayi kita dibedong pakai kain pelangi dengan macam-macam motif. Tapi ketika kita meninggal, bedongnya warna apa Bu? Putih. Warna putih. Saya mau orang kaya, mau warna putih, mau yang kembang-kembang, kemudian bahannya sutra, nggak bisa. Sudah aturannya harus menggunakan kain warna putih. Saya mau karena bajunya banyak, mau pakai baju apa? Kain kapan baju yang paling bagus aja nih, yang harganya 500.000, 300.000. Kalau teman muslim bisa saja ketika meninggal pakai jas ya, pakai baju yang bagus, masukkan dalam peti, dikasih kembang-kembang. Tapi kita bukan orang Islam. Orang Islam itu aturannya menggunakan kain berwarna putih. Oh ini mah karena majanya itu yang meninggal itu senangnya warna pink. Tak kasih warna pink nggak bisa Bu. Atau ganti yang warna hitam aja. Kan ini sedang berkabung. Ibu saya ingatkan lagi, berkabung bukan berarti warna hitam ya Bu ya. Itu tidak wajib. Jadi yang bagus itu warna putih, itu putih kesukaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu harus belajar dari mulai lahir atau dilahirkan sampai meninggal. Nah ibu sekarang udah usia berapa? Ada yang 50, 60, ada yang 40 ke atas, ada yang 70. Berarti kita belajar Bu. Wajib. Tapi bukan berarti ibu harus ke sekolahnya pakai baju seragam putih merah. Tidak seperti itu. Saya mau dulu sekolah sampai SMP, berarti saya harus sekolah sekarang di SMA. Ibu udah tua pakai baju warna putih abu-abu, lucu nggak tuh? Lucu. Atau wajah mah udah keriput pakai baju SMA ya punya, bukan berarti seperti itu. Jadi kita yang sudah menua ini atau lansia tetap masih belajar. Nah kita cari ilmu agama, ilmu tentang akhirat. Ibu tidak usah belajar lagi, saya harus belajar matematika sekarang. Dulu waktu SD saya perkalian nggak hafal, sekarang ngapalin perkalian terus perkalian.
Tidak harusnya seperti itu. Boleh saja itu apalagi kalau mau yang itu ya harus bisa itu, harus bisa menjumlahkan, mengurangi atau membagi. Tapi kalau sudah lansia, lebih baik kita mencari ilmu agama saja. Ibu datang ke Marisani ini, walaupun duduknya nyender sambil ngantuk, itu sudah diperparahkan. Dan kesibukan kok. Itu sudah tepat